Free Fire All Star di hari ini. Dan malam hari ini tentu kita sudah masuk ke dalam game kedua setelah kita juga sudah menyaksikan game pertama antara Vietnam dari Timpo dan juga Biryani ya. Yes, dan Wah. tadi kita juga sempat melihat-lihat beberapa tim yang mencoba untuk comeback sepertinya ya. Betul. Untuk di round-round terakhir itu sengit banget. Sengit. Kalau gue rasa ini cukup unik sih dari segi turnamen yang ada dari All Stars-nya sendiri, karena menurut aku cukup susah, tapi juga ini memberikan chemistry baru juga harus ya Ya. untuk para pro player-nya dan juga masing-masing dari influencernya. Iya, dari mode squad bomb ini tentu ini sama seperti kayak Clash Squad ya, Betul. tapi cuma ditambahkan dengan adanya plan bomb dari beberapa tempat di Bermuda. Dan tentunya tadi memang kita lihat bener beberapa momen gitu kan dari timnya Vietnam, dari timnya Biryani yang memberikan satu pressure terus ke arah tim lawannya. Dan kayak memang sebenarnya kalau gue lihat dari secara POV timnya dari Biryani itu kayak lebih fokus buat ngeplan bom, tapi sedangkan buat teman-teman dari Po atau dari Vietnam sendiri, mereka lebih memilih untuk tidak terlalu fokus ke arah plan bom. Mereka mau ingin secara cepat gitu melakukan instant kill ke arah tim lawannya. Nah itu dia, jadi ada beberapa tim yang bermain mencoba untuk defend ya kan, Iya. ada juga yang objektifnya yaitu ya udah gue akan mencoba untuk mengeliminasi tim-tim yang akan ada gitu. Tapi memang uniknya di sini, even lu udah dapet itu tempat yang memang lu mau matiin tempat bomnya, tapi kalau lu juga nggak natakin musuh yang ada juga susah nggak sih? Betul, contoh kayak tadi kayak kita melihat dari area apa ya, dari area Sipiat ya kalau nggak salah ya, Sipiat. yang memang sebenarnya itu kan area-area kontainer dan juga panggung-panggung. Tapi kalau secara kita lihat dari set bomnya sendiri A sama B-nya lebih condong ke arah panggung karena mereka pengen dapetin vision secara luas dari atas ya kan. Yang kedua, kalau kita lihat juga tadi beberapa skill karakter yang di set sama dua tim itu ada yang menggunakan Alvaro yang artinya kalau misalkan lu punya satu resource granat itu lu bisa lempar jarak jauh gitu ya kan, karena dia menambahkan range untuk lemparan daya ledaknya. Betul. Jadi kayak sebenarnya kalau lu mau masang di area set A atau di bawah panggung itu cukup sulit. Karena apa? Karena nggak ada kompon yang bisa lu manfaatin. Walaupun sebenarnya ada satu batang tiang yang di panggung itu ya kan, tapi setidaknya itu cukup riskan juga lu kalau bertahan di sana tanpa adanya resource lu ataupun ada chrono yang udah lu aktifin sebelumnya. Jadi artinya itu lu sulit banget buat di sana. Ya tapi gue setuju juga sih tadi Sis Kayla bilang ya, Iya. untuk dari skill-skill yang dimainkan ini lebih memang masih bisa digunakan yaitu krononya sendiri ketimbang kayak Wukong segala macam. Dan ini juga menjadi mungkin pembelajaran juga dari tim-tim yang bermain gitu. Karena kalau gue rasa tadi lihat ada teman-teman ada apa nih? Nah, ini dia. Untuk yang kedua ada tim Boba dan juga tim Dosa, antara tim India dan juga Taiwan yang akan langsung berperang di game kedua untuk hari ini di mode squad bomb. Jadi buat survivor tahan dulu untuk yang mendukung tim Indonesia, karena sebentar lagi kita masih terus akan melanjutkan game-gamenya untuk melihat tim-tim luar gimana sih cara mainin ini. Dan ini juga sebenarnya kesempatan bagus juga buat Indonesia belajar. Kesempatan juga untuk teman-teman survivor yang ada dimanapun kalian berada mencoba untuk melihat cara gameplay dari masing-masing negara tentunya ya. Dan ini dia ada dari tim Boba, ada teman-teman dari RTMN, ada Jianglin, ada LGDS Roro dan juga ada Yoyo. Dan dari Dosa sendiri ada TSG, ada Gaming Aura Pak Hadi, ada Legend Kong 7 dan juga ada Iconic dan Soneta. Yes, inilah dia untuk game pertama best of 3 antara tim Dosa dan juga tim dari Boba sendiri. Dan kita melihat sini sudah ada Pak Hadi yang dimana sudah akan di cover oleh satu temannya di area sisi kanan. Dan ini menurut gua dari teman-teman dari tim teman-teman Dosa sendiri ini melawan satu split yang dimana memilih antara untuk ngeplan ke arah A atau ke arah B. Dan kalau kita lihat secara untuk megang bomnya sendiri kayaknya lebih dominan ke arah A. Dan udah ada Roro dengan granat masaknya matang langsung ke arah balik pagar rumah Sabun. Dan sudah ada satu upaya ras yang dilakukan oleh seorang Jianglin, tapi sudah ada Pak Hadi yang tidak bisa diselamatkan lagi oleh temannya. Tapi di sisi lain pun juga ada tembakan dari Soneta yang memberikan damage yang cukup lumayan bisa membuat trigger lawannya sendiri. Tapi Legend bakal langsung coba jumpsuit dari belakang pagar, tapi ternyata Roro justru tertonjok oleh satu pemain dari Boba. Sudah ada Legend juga yang akan coba terus nge-firing dan ternyata justru munculnya di defuse, berhasil mendefuse bomnya dan 1 poin kemenangan untuk tim Boba. Nah ini dia tadi lumayan cepat juga ya dari kedua tim ini, cuman memang
dari jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Mereka mencoba untuk mengespam beberapa granat dan berhasil untuk nge-take down satu orang dan bisa untuk nge-defuse untuk dari bomnya sendiri. Dan gue rasa di sini ini gimana kita udah bisa melihat untuk satu tim yang sudah mendapatkan 1 poin tentunya ya dari teman-teman Yoyo dan kawan-kawan, which is itu adalah Boba yang sudah mendapatkan 1 perolehan poin kill. Dan ini kita ada beberapa match lagi ya untuk di match pertama kita. Yes, tentu ini masih round kedua. Masih round kedua. Untuk di game pertama, di game kedua tentu, dan masih ada Pak Hadi juga yang memberikan satu info untuk teman-temannya setidaknya menjadi orang terdepan, garda terdepan untuk memberikan posisi-posisi lawan tuh ada di mana aja. Dan di sini Pak Hadi sudah langsung make sure apakah di bawah sana ada orang atau tidak. Dan sini kayak menurut gua memang untuk di area Purgatory sendiri memang kan ini set B sama A-nya berdekatan gitu kan. Betul. Dan ini juga untuk titik dari set bomnya sendiri udah dijaga oleh 4 orang sekaligus. Jadi ini artinya ini udah kayak pagar tuh gak sih? Itu sejajar banget ya sih Bener. kalau kita bisa lihat ya dari teman-teman Boba udah ngejaga banget itu dari device-nya sendiri. Dan gue rasa ini kesusahan banget untuk dari teman-teman Dosa untuk mencoba untuk melakukan engage ya harusnya. Nah, tentu juga dari kedua tim ini tentu mencari timing untuk bisa memberikan pick ke arah tembakan lawannya. Dan sudah ada satu inisiasi dari tim Dosa yang akan ngeplan bomnya di bawah panggung Purgatory dan sudah akan terpasang bomnya. Dan kita lihat di sini gimana dari teman-teman Boba bisa langsung nge-defuse bomnya yang sudah di plan sama teman-teman dari Dosa. Tapi sudah ada Yoyo juga menggunakan granatnya, lempar ke arah bawah tapi masih bisa untuk digocek, dicari lagi lawannya. Dan ternyata Ritik pun juga harus terkena down dengan MP5 yang digunakan oleh Roro. Time Turner double langsung diaktifkan menghalau semua damage yang masuk. Dan ternyata dari Soneta nggak bisa bertahan dan ternyata juga sukses defuse untuk bomnya. Jadi untuk kali ini Boba memenangkan poinnya kembali 2-0 untuk dari tim Boba. Yes, dan gue rasa tadi dari pergerakan dari seorang Roronya sendiri mencoba untuk beberapa knockdown salah satu musuhnya yang dari teman-teman Dosa ya. Dan itu lumayan ada pergerakan yang cepat juga dari teman-teman Bobanya sendiri mencoba untuk defuse salah satu bom yang sudah aktif. Dan itu worth it banget. Kenapa? Karena waktu terjadi penumpukan di area dari A-nya sendiri itu mereka sudah ada pop-up chrono, ada time turner juga, dan satu dari Roro juga mencoba untuk nge-take down musuh yang berdekatan, which is dari teman-teman Dosa juga memang nggak bisa berbuat banyak gitu, nggak bisa do something yang terlalu berlebihan. Tapi kali ini kita bakal lihat dulu untuk di round ketiga kita tentunya. Ya, tentunya juga kalau kita punya krono pun juga kita harus memaksimalkan penggunaan krononya sendiri. Kalau misalkan kayak lu udah terlalu awal untuk masang krono, disitulah kerugiannya. Dan akhirnya Yoyo dengan 1 buah granatnya langsung mengeliminasi 2 orang sekaligus, dimana sudah ada Pak Hadi juga yang tidak akan bisa bertahan terlalu lama karena dengan 4 member dari Boba masih lengkap utuh di menit-menit awal untuk di game ketiga. Dan tentunya ini sudah akan menjadi 1 poin dari tim Boba. Apakah mereka bisa meng-secure 4-0 sekaligus atau justru malah ada perlawanan dari tim Dosa? Karena kalau misalkan ada 1 poin dari tim Dosa, ini artinya masih gamenya masih panjang. Masih panjang banget karena kita punya best of 3 harusnya ya untuk setiap roundnya dari masing-masing tim yang akan bermain. Tadi kita sudah dapatin 1 pemenang juga dari Pau-nya sendiri yang sudah dari Pau yang sudah memenangkan untuk di round pertama. Kali ini kita sudah masuk untuk di babak kedua juga di grup kedua. Dan gua rasa tadi satu pergerakan dari Yoyo dengan 1 granat masak yang berhasil tuh nge-take down 2 orang sekaligus dengan tempo yang dia bisa perkirakan secara bagus, itu berhasil untuk mencoba untuk ngedistract pergerakan dari Dosanya sendiri, yang Dosanya memang seperti sudah lumayan cukup panik harusnya ya. Karena lumayan tertinggal ini poinnya. Iya, lumayan, bukan lagi lumayan, udah tertinggal cukup jauh poinnya ya kan. Jadi memang ini harus memutar otak juga dari teman-teman Dosa. Tapi sudah ada tembakan lagi yang akan mengarah ke Soneta, yang dimana Soneta pun juga udah terkikis hal poinnya, dimana Jianglin dengan MP5-nya akan fokus langsung mencari musuhnya ada di mana. Dan ternyata sudah kelihatan di sana. Oh my god, ada respon yang cukup bagus dari tim Dosa. Akan coba untuk tarik mundur lagi, tapi Ritik pun juga udah tidak mempunyai mati sama sekali. Dari seorang Arteman juga udah terfonis di belakang lobby, dimana Jiangli masih akan coba untuk last moment dengan 2 orang pemain dari Dosa. Masih bisa untuk di-secure, masih bisa mengamankan, tapi ada jumpsuit dari seorang legend yang nice, good banget. Dimana sudah ada Roro juga yang akan berputar langsung untuk menggocek dari teman-teman Dosa. Sudah ada penggunaan AWM
ATM juga dari Pak Hadi yang cukup berbahaya, tapi masih belum bisa mengkonekkan pelurunya ke arah tim lawan, di mana Roro 30 bisa tidak punya resource medkit, tapi masih bisa memensekkan dua pemain sekaligus, dan Roro pun juga bisa bertahan. Tapi sini Pak Hadi di mana sudah akan 1v1 dengan seorang Yoyo yang menggunakan AWM-nya dengan jarak sedekat itu, tapi masih bisa untuk tenang ya. Tenang banget ya tadi, walaupun dia mencoba untuk di scooping, but is okay. Kalau gua rasa juga tadi POV kita lumayan kesorotnya di area boba, yaitu di Roro juga Jianglin ya tadi ya mencoba untuk natakin dulu area rumah L tangga atas, dan dia mencoba untuk bermain sabar. Dia mencoba nge-spray dari glue wall sendiri. Saat musuh mencoba untuk ngehit dia langsung pop up glue dengan cepat, ditungguin, benar-benar ditungguin tadi dengan dia sadar dia punya MP5, sedangkan musuhnya memegang shot which is itu dari Soneta ya tadi ya, dan bener langsung digocek begitu aja, berhasil untuk nge-take down dari Sonetanya sendiri. Dan walaupun Jiang memang susah untuk banget di cover karena dua orang dari Yoyo dan coba untuk ngatakin orang-orang yang berada di bawah, but is okay, totally okay. Kali ini dari dosanya sendiri sudah berhasil untuk mendapatkan 1 poin. Kali ini kita bakal lihat untuk di round selanjutnya. Yes, kita akan melihat nih dua tim yang akan coba untuk intip-intip terlebih dahulu dan mencari tahu di mana posisi untuk teman-teman atau dari tim dosa, di mana ternyata justru Roro langsung mengetahui posisi dari Pak Hadi yang cukup memiliki satu impact teman-teman dari dosa, tapi ternyata justru dari dosa harus kehilangan membernya. Dan kita lihat di sini sudah ada 3 pemain lagi tersisa, di mana refleks mulai sangat baik sekali di jumpshot dengan shotgun M1014. Tapi di sini Soneta dengan prediknya masih belum membuahkan hasil sama sekali. Ternyata justru ada satu pick dari belakang pagar yang cukup menyulitkan, di mana MP5 yang terus digerus terus, tapi bom dari serang Yoyo mendapatkan korban kembali oleh satu pemain Ritik yang terlihat di sana, dan di ending bisa saja seperti Roro di jumpsuit lain dengan penggunaan double barrelnya cukup berbahaya. Ada lagi lemparan granat yang akan connect ke arah teman-teman dosa, tapi masih coba cari lagi di manakah berada posisinya, dan ketahuan di sana Legend melakukan satu backstep, hampir nyaris saja seorang Yoyo yang akan terpick dan akan merugikan teman-teman dari boba. Tapi sini sudah ada 1v1 juga, di mana time sangat diaktifkan. Oh my god, di mana sudah terhilang health pointnya cukup banyak dari Arteman, dan akan coba untuk di ending kah, tapi ternyata tidak, akan langsung coba back off terlebih dahulu. Dari Soneta akan sibuk untuk langsung 1v1, tapi ternyata justru masih ada cover yang cukup baik, di mana Legend pun juga akan bantu, tapi baru bisa berbuat banyak. Dan inilah dia kemenangan untuk teman-teman dari tim boba yang berhasil nge-secure. Ya, dan gue rasa di sini tadi pergerakan dari teman-teman boba ya sangat lumayan rapi, walaupun tadi sempat tenang juga tadi dari salah seorang dosa ya. Kalau nggak salah dari Legend ya, dari Legend 07 yang mencoba main sabar banget di dalam groundnya sendiri. Dia nungguin banget musuh yang bakal datang ke dia, tapi itu dia, walaupun kita juga bisa lihat ada juga Soneta ya tadi, yang Soneta lumayan coba ngedistract beberapa pemain dan mencoba untuk ngegocek beberapa pemain dari boba. This fun, kalau gue rasa mereka berhasil untuk memenangkan 1 round dari hari ini ya, untuk round di grup dari dosa dan juga boba ya. Yes, dan sebenarnya kalau gue bisa perhatikan dari game mode squad bomb ini, tentu sebenarnya ini pandangan gue aja nih, ini pandangan gue atau salah satu pandangan yang memang ini cuma gue dibuat-buat aja. Tapi kalau gue lihat memang untuk mode squad bomb ini, ketika lu udah bermain kayak layak ke CS, tapi lu harus ditambahin dengan 1 hand bomb juga, itu artinya kayak lu harus ada 1 orang atau 2 orang yang memiliki glue wall yang cukup banyak untuk bisa setidaknya antara lu mau coba buat ngeplan atau lu mau coba buat ngedefuse. Tapi kalau menurut gua, kalau lu punya glue wall yang banyak, lu nggak perlu harus fokus untuk ngeplan bom. Lebih tepatnya kayak lu ada musuh yang ngeplan bom, terus lu take down 1 orang, itu artinya udah jadi satu apa ya, ibaratnya info untuk bisa all in. Dan lu kayak kalau misalkan udah ngeplan bom, 2 orang lagi bisa untuk nge-distract, dan 2 orang lagi